oleh Thomas untuk membidik. Yo, what's up guys, kembali di channel kita. Tapi sampai sekarang masih diselidiki. Dan yang harus kita pahami juga, Thomas berasal dari keluarga atas. Jadi ya mungkin senjata kayak gitu bukan hal yang sulit untuk dimiliki oleh orang tua. Dan menurut laporan media Amerika Serikat di sana, Thomas menggunakan kaos oblong dari Demolition Man, saluran YouTube atau channel YouTube yang terkenal dengan konten senjatanya. Dan ya, channel ini sudah memiliki jutaan subscriber ya. Yang menampilkan dan konten-kontennya isinya tentang berbagai senjata dan alat peledak. Aparat penegak hukum juga menemukan berbagai perangkat mencurigakan di kendaraannya Thomas. Jadi ya, untuk meneliti dan menyelidiki perangkat tersebut, tim Gegana atau tim gitu. Ini Satu hal yang gue pahami dan gue coba cari tahu dan bisa gue simpulkan ini bahwa aku bakal kasih tahu sampai sekarang belum ada satu. evidence yang mengatakan Pertama adanya media itu sosial. empat Jejak dia itu ada lima di TikTok. satu Tapi apa yang menjadi tiga dua. FBI sudah melakukan lebih dari 100 wawancara untuk memahami siapa Thomas ini dan belum cukup keterangan untuk memastikan motifnya sebenarnya. Dari apa yang gue baca, gue tonton dan gue lihat secara sederhana, gue bisa simpulkan bahwa Thomas adalah pribadi sendiri, cerdas, punya obsesi dan ketertarikan pada senjata, dan yang terakhir adalah korban. Itu menurut keterangan teman-teman sekolah. Ada beberapa orang yang bilang bahwa setiap hari Thomas itu selalu dibully oleh Nah, cuman ada satu komentar atau wawancara yang menarik ini dari teman sekelasnya di SMA yang namanya. Dia bilang kalau Thomas itu adalah orang yang konservatif dan dia mengatakan mayoritas orang di kelas mereka itu di pihak yang liberal. Namun Thomas, apapun yang terjadi selalu mempertahankan pendiriannya di pihak konservatif. Itu membuat saya bertanya-tanya mengapa dia melakukan upaya pembunuhan terhadap kandidat konservatif. Apapun itu, satu hal yang belum bisa dipastikan dalam rangkaian peristiwa ini jelas motifnya. Kenapa Thomas berusaha untuk memasang sepatunya fight kepada seluruh pendukungnya lalu mengatakan Nah, itu aja konten kali ini. Semoga itu menggambarkan kepada semoga konten ini bermanfaat. I've been trolling you this entire time. It's time to make a movie with you. And I know exactly what to do. So create! Alright, Mia, what do you think of our movie? I just have an idea. I just want to hear you out. Oh, I don't really know what's scary. Well, we're starting in a haunted house. That's what we're doing. So we're going like this. And oh gosh, that is a pixelated haunted house. Yeah, it's not really 1080p, but... I know our test subject. It's going to be Shady. We're going to play Shady right here. Alright, so we're going to make it here. We're going to copy it. We're going to have to look at this haunted house. And that's something that Shady can say. True, you can be nonchalant about it. Yeah, super nonchalant and bougie. Alright, I'm making that yellow. We're gonna make the text yellow real quick. Boom. Alright. Oh, look at this haunted house. And then just walk inside. Let's get Shady right here. Let's turn him around in this direction. And he's gonna walk inside, Mia. Okay, pretty nonchalant and bougie. I know, pretty simple. Kenapa Just ini wait bisa until he viral? Karena enters this ini haunted house. memberikan It's going informasi, to be all over substansi, forever. dan gambaran realitas tentang keadaan pendidikan kita. Kalnik. Dan siswa-siswa Okay, I think yang we should sedang go sekolah. run inside of there. Alright, let's copy that clip. Kalau misalnya anak TK yang nggak bisa baca, Koman. kita harus sampai Komander agak no. ribuan anak SMA yang membaca dan masih di meja yang lingkungan dia masih belum sempurna. Kayaknya sah-sah saja kita ngerasa ada yang salah di sini. Ya, pemirsa puluhan murid SMP Negeri 1 Paketara Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kepanjangan SMP. Kalau makan tempat. Negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu Tapi ada komander. Dan ya jadi pertanyaan lagi, gimana bisa mereka ini duduk di bangku SMA kelas sederhana kayak sembilan kali tiga aja mereka masih salah. Mengapa hal ini bisa Do they have terjadi? the interiors? No, they don't. Actually, let's just take living room. Oh, yes. Cowboy. Look at this. This is quite scary vibes. I cannot see anything with these backgrounds. Yeah, it's really not good quality. You know,
Wow, it's fine. Alright, we're gonna turn Shady right here. He's gonna face that direction. And he's gonna say, wow, it's so beautiful in here. Di sini Do you gue even know how to mau spell curhat aja beautiful? cerita aja Yeah, ke I do. teman-teman, What do you sharing mean? aja I apa guess yang we'll see. No, selama that is ini not how 5 you spell tahun beautiful. kebelakang What gitu does dari that is spell 2019 beautiful? sampai What do you mean? 'Bougie 2024 is spelled with ya gue two benar-benar E's. fokus pada Okay, can you penelitian, tell me that? You change it. Yes, I'll fokus fix untuk it. There we memahami, go. mengobservasi Beautiful. dan Okay, mencoba wow, so Diamond. beautiful in kasih here. Alright, we're problem gonna copy this clip. dalam Go to another clip, and we're gonna jadi click that ini clip gue a little bit penelitian wrong. gue Sananya itu fireman. sebagai sebuah pemicu kegiatan ini dan gue datang ke provinsi itu Kabupaten Kabupaten He's gonna be all sekolah around this side. And he's gonna say, untuk oh, what's over here? melakukan Oh, wawancara perfect. untuk Now we're melihat gonna make a new bagaimana clip, and we're proses gonna belajar move mengajar into a terjadi room. I don't dari want to see sekolah that. Yeah, yang why don't you want to see that? Do you not sangat like scary terbatas things? sampai Yeah. sekolah-sekolah yang It's gonna be a front-facing ya shot sekolah yang first. kaya And saying, oh, what's that? Alright, I think we Nah. need to make a hallway. Let's type in hallway Sebenarnya real banyak quick for sekali yang like gue here. temukan Oh dalam god, penelitian this selama is 5 tahun scary. ini dan nantinya di bulan ini gue harap Alright, itu bisa jadi konten yang bisa dipublikasikan dan jelas bentuknya asal video ya bukan asal video yang akan gue post di salah satu video fanbase yang gue bikin ada di situ mungkin ada banyak yang bisa dilakukan. Kita gak cuma bahas masalahnya, kita juga coba menemukan alternatif solusi untuk di sini gue cuma mau ngasih permukaan aja buat masnya aja jangan lihat dulu sebut semua orang. Nah jadi kemarin itu ramenya konten ini pemantik pertamanya adalah video pendek yang gue buat di Instagram. Di video pendek itu menunjukkan penelitian gue di Malang sekolah Malang dimana gue menyorot masalah kebijakan zonasi yang memberikan dampak negatif buat masyarakat. Gue selama 5 tahun itu keliling di Indonesia bapak ibu semua. Kenapa untuk mencoba mendiskusikan masalah pendidikan ya sampai itu ada satu hal yang gue tunjukkan dan ini menarik untuk kita bahas untuk gue di di Indonesia ada kota namanya Malang. Sudoku Malang itu punya Master, 5 kecamatan. free play. 5 kecamatan dan 10 sekolah yang menerapkan sistem zonasi. Ini gue bicara soal SMA ya. SMA. Jadi Malang itu punya 10 SMA negeri. Dan lu tahu penyebarannya bagaimana? Penyebaran dari 10 sekolah yang ada di Malang itu 8 dari 10-nya itu ada di satu kecamatan. Di kecamatan yang namanya Project. Nah, di satu kecamatan itu penyebarannya juga wow sekali. Kenapa demikian? Karena setengah diantaranya berada di ada 2 kecamatan yang sudah punya SMA negeri. Jadi untuk penduduk yang ada di situ, untuk masyarakat yang ada di situ, untuk anak SMP yang mau melanjutkan bangku sekolah, terlebih mereka memilih SMA ntar ya, nggak bisa memilih SMA negeri karena pilihan yang tersedia cuma dan ini bukan salah kata kota Malang. Kenapa demikian? Karena tata kota itu disusun duluan sebelum donasi. Jadi ya emang mereka melakukan pemusatan untuk daerah-daerah gitu, daerah sekolah yang biasanya kita kan tahu di dekat pusat perkantoran, lu tinggal di kecamatan pinggiran, sementara di daerah tinggal pemerintah yang menerapkan sistem paket seperti itu. Dan mereka tentu nggak berpikir ketika membuat itu bakal ada sistem zonasi di Indonesia ya kan. Jadi ya inilah yang terjadi sekarang. Masalahnya satu lagi, zonasi itu adalah sebuah Nah, bro, it's glitching. Okay. What's going on? Yo, this is more cursed than scary. I don't even know what I'm looking at there. We saw something sus there. kebijakan What am pemerintah I yang looking at? Just secara filosofis atau tujuannya itu mulia sekali yaitu pemerataan pendidikan. Tapi seperti biasa aturan dan kebijakan yang dibuat oleh government kita ini kenapa serampangan? Karena kewajiban mengikatnya tidak pernah dibarengi fasilitas yang penting. Jadi masyarakat diwajibkan untuk ikut aturan, tapi masyarakat tidak diberi support fasilitas yang besar membuat kita mengikutkan hal tersebut. Dan inilah yang terjadi. Teman-teman, sistem zonasi ini baru bisa berjalan dengan ideal kalau infrastrukturnya mendukung, pemerataannya mendukung, kualitas pendidikannya mendukung, birokrasinya benar, mutasi gurunya benar, dan pemahaman masyarakat juga benar. Tapi semua hal ini nggak ada, yang main zonasi aja. Inilah yang terjadi, akhirnya banyak yang jual beli kursi, jadi praktek korupsi nepotisme, pemerataan yang diharapkan tidak pernah ada, kualitas pendidikan tidak pergi kemana-mana, dan sekali lagi guru honorer yang menjadi sementara. Saya kalau mau jadi menteri pendidikan, hal pertama yang gue lakukan adalah menghapus total sistem zonasi sampai kita benar. Dan apa yang gue temuin itu nggak cuma terjadi di Malang, daerah juga mengalami masalah yang sama. Dan kalau kita pikir ya, Malang itu kan udah termasuk kota yang besar, ya nggak sih? Lu bayangin di kota besar aja masih ada masalah kayak gitu, kecil ya kan? Dan supaya tahu zonasi itu bukan masalah baru, dia mulai
setelah pendidikan itu akan diselesaikan dengan basis zonasi. Itu pendekatannya namanya Jadi kita mikroskopik sampai sini dulu ya. dari makro ke Kita hal sampai yang yang besar. Banyak hal yang bisa kita bahas soal film zonasi ini, dari mulai dampak buruknya, masalah yang kita muncul, sampai yang cara KU kerjanya, dan 1 bagaimana dulu, ini. oke. Soalnya Tapi balik lagi, Dewe, ini rumahnya. nah lanjut setelah posting video zonasi itu, posting videonya adalah hasil wawancara gue dengan 17 anak SMP di Jakarta, yang mana gue nanya 2 pertanyaan kepada mereka. Yang pertama adalah yang kedua, bukan 3 kebutuhan primer manusia. Menurut gue ketika lu udah ada di SMP, seharusnya lu paham nih teorema Pythagoras dan 3 kebutuhan primer manusia gitu. Bukan pertanyaan sulit, ya kan? Dan ternyata dari 17 anak itu yang bisa menjawab soal Pythagoras hanya 1 anak yang bisa menjawab soal kebutuhan primer. In the Gimana? city baby. Dan mereka udah SMP dan mereka bersekolah di SMP negeri di Ini ada Jakarta, lu Iceman. bayangin. Iceman, Dan itu gue penasaran. Iceman 2 Pengetahuan atau mereka kayak Iceman gini 2. tidak paham gitu. Oke, gue nggak paham mereka paham banyak Bukan hal. Iceman Iceman ini, oke. Kita Iceman 2. Kognitif dan lain sebagainya. Tapi seenggaknya ada bare minimum nih pengetahuan yang lu harus pahami, karena kan pengetahuan itu Kita dasarnya mulai lagi dengan 31, oke. sama kayak orang yang nggak sih? Hello, Gray. Ya, You are kecerdasan kayak playing kognitif this. I nalar itu love cara your memahaminya. video Pengetahuan game. itu bahannya. This is my first Sejago-jagonya level lu story. ngomong kalau lu nggak ya apa-apa ya kan. Itulah kenapa curiosity gue semakin meningkat Iya. buat mereka. Kenapa? Teman-teman. Emang di rumah itu nggak pernah belajar atau mencoba kepo gitu sesuatu gitu. Jangan di sekolah gitu. Dan jawabannya bikin gue kaget sih. What? Ya mereka bilang, Nightmare. Bang jangan kan di rumah, di sekolah aja kita nggak belajar I gitu. just noticed there's like death 1 and death Mereka 2. bilang lagi, I just noticed ya there's a flip. kita sih masih but also mending. a Ini flop. beberapa orang tuh kan kita malah nggak bisa baca gitu ya. Wow. Naik-naik kelas Guess I aja. can find out. Wow. Wow. Get up in there. Oh, I'm resting on top of whatever this horrible beast Nah ini is. yang So what I membuat have found kita so semua far mungkin sadar is ya that satu between death masalah and the pizza besar of di pain, sini yang it is mungkin very belum disadari difficult to oleh para survive pemangku anywhere on kepentingan this kita board. yang mungkin masih enak di mendarah That gati, is actually amazing. mungkin But dari here's what we're gonna do. di praktek school, national school, atau di itu yang di balik-balik dapat jabatan, Selanjutnya itu ini. This was the ya backward G and the benchmarkingnya backward negara G. maju. Secret to go for Gray will find a way. Oh, and I achieved each job. Gray will find a way. May not seem that hard, but when you're trying to survive for more than 2 seconds on this board, that's where it's truly challenging. The average I know hard is it. Gray will find a way. I'm highly allergic to blowing up. Dari berbagai macam assessment bekerja sama dengan berbagai macam organisasi seperti organisasi yang membuat visa Only I'm yang not dead. semuanya I'm mengakses somehow, in secara fact, alive. murni Oke, itu semuanya untuk videonya. Okay. Karena kenapa? Soalnya aku artinya apa? I've reached the konten pinnacle of dan transcendence. kompetensi itu itu agak bosan bikin video, jadinya bye. Bentar, sebelum kalian log off, aku itu konteks udah lama informasi belum dan itu murid tuh bikin video harus soalnya melakukan yang analisa nggak tahu mau berdasarkan record informasi. apa Makanya topik itu cuma dua. Satu adalah Ba- informasi, yaitu kemampuan jadinya kemampuan memahami ini dan yang kedua adalah jadinya numerasi, yaitu bye. kemampuan